Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, selamat bergabung kembali pada tutorial online khususnya di mata kuliah proses bisnis. Untuk materi hari ini kita sudah masuk ke sesi kelima. Untuk sesi kelima, materi pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan, kita akan membahas tentang rencana sumber daya manusia. Ini merupakan hal yang nantinya akan jadi pertimbangan kita, terutama yang nantinya akan kita lakukan, terutama untuk melakukan proses bisnis yang nantinya akan kita lakukan. Oke, sekali lagi untuk sesi kelima, kita masuk ke rencana sumber daya manusia. Untuk capaian pembelajaran yang ada di sesi kelima, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rencana sumber daya manusia, rekan-rekan semuanya. Adapun materi yang nantinya akan dibahas, yang pertama ada analisis kebutuhan dan perencanaan sumber daya manusia yang nantinya perlu kita lakukan. Analisis kebutuhan sumber daya manusia merupakan ramalan kebutuhan karyawan atau proyeksi berapa banyak karyawan yang nantinya kita butuhkan dari segi kualitas maupun kuantitas yang nantinya bisa kita lakukan. Selanjutnya yang kedua, faktor-faktor yang menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Ada beberapa faktor-faktor yang nantinya bisa jadi pertimbangan rekan-rekan semuanya, terutama untuk analisis kebutuhan sumber daya manusia. Nanti bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor eksternal yang mencakup beberapa ruang lingkup ekonomi nasional, sosial, politik, dan budaya ini sangat mempengaruhi. Selanjutnya perkembangan ilmu dan teknologi ini pun sangat mempengaruhi. Berikutnya pasar tenaga kerja dan perusahaan asing. Berikutnya ada faktor internal. Faktor internal yang meliputi contohnya rencana strategik dan rencana operasional dari perusahaan yang nantinya akan kita kelola. Berikutnya prediksi produk dan penjualan. Berikutnya ada pembiayaan sumber daya manusia dan yang lain-lainnya. Dan faktor-faktor yang menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang ketiga, salah satunya adalah persediaan karyawan rekan-rekan semuanya. Berikutnya, pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan adalah ada terkait dengan sistem pengupahan. Sistem pengupahan ini pun akan perlu kita analisis. Cuman sebelum kita bahas sistem pengupahan, kita perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi karyawan. Kompetensi karyawan yang nantinya akan kita gunakan. Karena ini terkait dengan sumber daya. Sumber daya yang nantinya akan kita kelola atau akan kita gunakan gitu. Pertama terkait dengan sumber daya manusia. Nah, produk yang nantinya akan kita hasilkan atau services yang nantinya akan kita hasilkan akan berkualitas jika yang mengerjakan sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang memadai. Makanya kompetensi karyawan pun perlu dianalisa terlebih dahulu. Kompetensi atau karyawan yang kita butuhkan setidak-tidaknya memiliki kompetensi seperti apa. Dari kompetensi karyawan nanti akan mempengaruhi terhadap sistem pengupahan. Sistem pengupahan atau gaji yang nantinya atau kompensasi yang nantinya akan diberikan oleh pihak perusahaan ke karyawan itu sendiri. Karena pasti akan beda hitungannya antara karyawan yang mempunyai kompetensi dan karyawan yang tidak mempunyai kompetensi. Ini kurang lebih capaian pembelajaran yang ada di sesi kelima itu sendiri. Berikutnya untuk aktivitas belajar di sesi kelima rekan-rekan ya. Untuk aktivitas belajar di sesi kelima yang nantinya akan kita lakukan. Yang pertama kehadiran sesi kelima. Silakan nanti rekan-rekan semuanya melakukan aktivitas belajar di sesi kelima mulai dari mengisi kehadiran rekan-rekan semuanya. Selanjutnya mengakses materi inisiasi dan materi pengayaan. Selanjutnya ada diskusi kelima. Silakan rekan-rekan aktif di sini. Silakan melakukan diskusi yang baik dan aktif di sini. Berikutnya ada tugas dua rekan-rekan semuanya. Ada tugas kedua yang nantinya perlu rekan-rekan lakukan.
teman-teman mahasiswa kerjakan dan tes formatif kelima. Ini kurang lebih aktivitas belajar kelima yang nantinya perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang sedang ngambil mata kuliah proses bisnis itu sendiri. Oke, demikian pembahasan sekilas dari aktivitas belajar kelima. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.